Imran ayat 32. Ya, 32. Allah Subhanahu wa taala katakan Imran An-Nisa ya. An-Nisa ayat 32 ya. Dalam surat An-Nisa ayat 32. Ya. Halo, saya turun tidak? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Ada suaranya. Saya tanya. Ada suaranya. Oke. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat 32, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya ya, wala dan janganlah ya tatamannau kamu iri hati. Maksudnya sebetulnya arti wala tatamannau itu adalah kamu berharap. Tapi berharap adalah berharap atas kepemilikan orang lain ya. Itu maksudnya adalah iri ya. Jadi kalau wala janganlah tatamannau mengharapkan apa yang orang punya kamu punya gitu. Itu namanya tatamannau ya. Nah, ma fadallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Kamu memiliki karunia yang Allah lebihkan punya orang lain sebagian atas sebagian yang lain. Ya. Jadi jamaah maksudnya begini. Kan kita ini ya Allah berikan takdir yang berbeda-beda ya. Ada yang punya rumah, ada yang nggak punya rumah. Ada yang punya rumah ya dibuat bagus, ada yang sederhana atau biasa saja. Ya, ada yang punya motor, ada yang punya motor, motornya 2, ada yang punya motor, motornya bagus, moge, ada yang punya mobil, ada yang nggak punya mobil. Ya. Dan lain sebagainya, bahkan ada yang punya helikopter. Ya, katakan gitu. Nah, atau kepemilikan yang lain, ada yang punya uang di tabungan, ada yang punya perusahaan, ada yang punya toko, tapi ada yang tidak. Ya, ada yang punya uang emas di bank, ada yang tidak. Ya, ini artinya maka memang Allah sudah lebihkan satu dibandingkan yang lain. Ada yang punya ilmu, yang satu dikasih ilmu ini, yang lain dikasih ilmu ini, mungkin ilmunya berbeda-beda, ada yang tidak. Ya. Nah, tapi Allah perintahkan wala tatamannau. Jangan kalian itu berharap ya, berharap untuk memiliki apa yang atau berangan-angan ya, lebih kepada bukan berharap, berangan-angan ya. Tatamannau itu kalian berangan-angan maknanya. Janganlah kalian berangan-angan untuk memiliki apa yang sebagian orang lain itu Allah lebihkan kepada sebagian yang lain. Ya. Artinya jamaah, ketika kita berharap, enaknya saya punya mobil mewah tuh. Coba saya yang punya, bukan dia. Kayak gitu ya. Coba saya punya rumah gedung itu saya yang punya. Ya. Bukan dia. Ya. Jadi ketika kita itu sudah berangan-angan, memiliki harusnya punya orang lain. Tapi berangan-angan, wah enaknya itu punya saya. Ya. Maka Allah itu melarang tersebut. Ya. Wala, jadi kalau ada wala, jangan.
Ya, jangan kita berangan-angan, yang berangan-angan itu membuat kita itu celaka. Ya, celaka. Itu cukup berbahaya. Dan ini, penyakit ini jamaah, itu bisa hadir dalam hati termasuk kaum muslimin. Bukan hanya kepada umat manusia yang kafir ataupun yang muslim. Yang muslim juga bisa kena penyakit ini. Ya, tuh. Bahasanya hasad. Ya, hasad. Nah, itu sifat yang biasa muncul dalam diri manusia karena tidak senang atau iri karena orang lain memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya. Ya. Nanti ujung-ujungnya sifat keinginan ini, tata manau ini, hasad ini, pengen yang orang lain punya, itu menimbulkan ujung-ujungnya adalah kebencian. Ya. Kemudian dia sulit untuk berbuat kebaikan kepada orang yang dia hasad. Ya, yang dia punya kedengkian, dia nggak mau berbuat kebaikan di situ. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, ya, oleh karena itu bahaya sifat seperti ini menginginkan apa yang orang lain inginkan. Itu dilarang keras. Wala tatamannau. Ya. Jangan kalian berangan-angan untuk memiliki apa yang Allah lebihkan sebagian daripada sebagian yang lain. Ya. Dan lanjutan ayatnya itu bisa laki-laki kemudian bisa perempuan. Walirrijali nasibum mimmat tasabun. Ya. Bagi laki-laki, karena bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Nah, jadi ada memang yang laki-laki iri kepada sebagian laki-laki yang lain, perempuan iri kepada sebagian perempuan yang lain. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya adalah was'alullaha min fadlih. Mintalah, mohonlah kepada Allah sebagian daripada karunia-Nya. Ya. Jadi jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Keinginan untuk memiliki sesuatu itu sebetulnya adalah dalam diri manusia itu suatu hal yang mungkin biasa itu terjadi. Tapi berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu sehingga menimbulkan hasad, menimbulkan kebencian, menimbulkan iri dengki, sampai-sampai ya, sampai-sampai kita itu harus kenal ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya, ya, ada beberapa hal, ya. Pertama lah, ya, dia tidak senang saat orang lain itu mendapatkan rezeki lebih. Tidak senang kalau ada temennya, tetangganya, atau orang lain itu dapat rezeki lebih, itu dia nggak senang. Ya. Kalau bahasanya Ustadz Zainuddin MZ, ya, susah ngeliat orang lain senang ngeliat orang lain susah. Ya, begitu ya, sehingga saya gitu. Ya. Ceramahnya Ustadz Haji Zainuddin MZ. Nah, itu biasa hadir ketika seseorang itu nggak suka. Ya, ada orang yang ia dengki itu dapat rezeki lebih. Ya. Ketika tetangganya beli motor, dia sakit. Ya. Ketika tetangganya naik beli mobil, dia semakin sakit. Ya.
Nah, ketika tetangganya punya istri baru, nah itu dia semakin sakit. Nah, kayak gitulah kok kata Ustaz MZ itu ya. Itu nggak suka ngelihat orang lain itu senang. Ya. Ketika ada orang lain beli sesuatu, dia merasa iri, pengen belinya juga. Ya. Jadi tidak pernah selalu puas. Ya. Merasa tersaingi terus. Ibu-ibu kalau ada sifat udah kayak gini dalam diri kita, ya, kita ini perlu mendiagnosa masing-masing hati kita nih ya. Halo jamaah, ya, ini Iya, Pak. saya katakan penyakit ini bisa kena kita loh, ya. Ini penyakit yang kita bisa kena, semua bisa kena, ya. Jadi setan itu memang mencoba untuk menggoda manusia, ya, dengan beberapa cara. Cara pertama, dibuat kita ini murtad, musyrik, tapi banyak gagal, ya. Dan alhamdulillah gagal, setan gagal, ya. Kemudian dibuat, kalau yang dibuat musyrik, dibuat kafir nggak bisa, dibuat kita ini nggak beribadah, jauh dari ibadah. Nah, tapi alhamdulillah kita selamat, ya, kita masih sholat, kita masih puasa, ya. Walaupun ada sebagian yang nggak sholat, yang nggak puasa, itu masuk perangkap setan. Ya. Nah, ketika kita misalnya sudah sholat, ya, dibuat perangkap yang lain, bagaimana? Lalai dalam ibadah, dibuat santai, dibuat ya sedikit lupa, ya, dalam ibadah. Ya, alhamdulillah kita selamat lah insya Allah. Tapi penyakit satu ini hati-hati. Yaitu adalah kita dibuat adanya, ya, iri, dengki, ya. Dibuat kita tidak ikhlas, ya. Dibuat kita ujub. Nah, itu ada penyakit yang memang setan itu bawa. Nah, hampir kebanyakan banyak yang nggak selamat di sini. Jadi saya mewanti-wanti termasuk diri saya pribadi dan juga untuk semuanya di sini, kita ini harus punya diagnosis. Ya, diagnosis. Bercerminlah kalau bahasa kita ya, bercermin. Tahu apa kita punya penyakit ini apa enggak. Kalau kita merasa kita ada, hati-hati ya. Kalau ada, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan saya gitu ya. Tuh. Tadi apa? Enggak senang kalau ada ngeliat orang lain itu punya dapat rezeki lebih. Ya. Nah, sekarang cara pandangnya adalah kalau ada saudara, tetangga, orang lain yang mendapatkan rezeki yang lebih, maka apa? Maka nggak perlu iri, nggak perlu dengki. Tapi minta kepada Allah, ya Allah saya pengen punya rezeki yang kayak gitu. Boleh. Ya. Ingat, iri jangan. Ya. Ada tetangga punya mobil. Ya. Iri misalnya. Jangan kayak gitu. Jangan berangan wala tatamannau, jangan berangan ya seperti itu. Tapi kalau pengen kayak gitu, ya namanya juga pengen, ya boleh dengan cara was'alullahu min fadlih, minta kepada Allah. Ya, minta. Ya Allah saya pengen punya mobil kayak gitu. Boleh kayak gitu. Minta kepada Allah langsung, ya Allah saya pengen punya mobil yang kayak gitu. Tapi menginginkan mobil itu untuk jadi milik kita, tapi kita nggak suka orang itu punya mobil, itu nggak boleh. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Jemaah? Halo? Iya, Pak. Insya Allah. Ngerti ya? Ngerti ya? Insya Allah paham. Jangan sampai nggak paham. Ini harus paham dulu ya. Yang pertama ini paham. Kalau kita ada penyakit hati, teman kita punya rezeki, tapi kita kemudian nggak suka, pengennya punya kita, nah ini termasuk udah penyakit hati. Ya? Saudara punya mobil, punya motor, punya rumah, tapi menginginkan, aduh bagusnya buat kita aja dia nggak usah dapat. Nah ini udah penyakit. Tapi kalau kita menginginkan kayak gitu, boleh tidak? Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Tapi nggak usah kemudian kita menginginkan
Barang itu jadi milik kita. Nggak usah kalau minta sama Allah. Di dalam surat yang sama, ayat yang sama, An-Nisa ayat 32 itu. Ya, was'alullahu min fadli, minta langsung sama Allah. Ya. Tapi kalau irinya itu adalah membuat kita gak suka sama orang itu, jangan. Ya, itu. Merasa tersaingi, jangan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita ada penyakit ini atau tidak? Kita nggak usah mikir orang lain, tapi kita mikir diri sendiri semua ya. Kalau orang yang punya sifat dengki itu, biasanya dia selalu mencari-cari kesalahan. Orang yang dia nggak suka, yang dia dengki. Ya. Misalnya dia menyampaikan sesuatu, nggak terima kebenaran, walaupun disampaikan oleh orang itu. Ya. Jemaah, kalau kita, ya ini ada aja nggak orang di sekitar kayak gitu? Ada aja. Ya. Kita menyampaikan yang baik, dia nggak terima. Ya. Nggak terima. Tetap aja nggak suka. Ya. Walaupun dia menyampaikan yang baik. Kecuali kalau dia menyampaikan yang nggak baik ya. Nah itu baru boleh. Kita itu bukan dengki. Yaitu memberikan nasihat kalau menyampaikan yang tidak baik. Kemudian kita nggak suka itu wajar. Tapi kita sampai nggak suka, dia melakukan mencari-cari kesalahan, nggak terima kebenaran disampaikan, ya, atau merasa senang ketika yang orang yang dia dengki itu menderita, ya, maka ini sudah salah satu, ya, daripada sifat, ya. Sifat orang yang punya terkena iri hati ini, ya, iri dengki ini. Tuh, kedua, ya. Pertama apa tadi? Bisa jadi karena kita punya kuasa kemudian kita nyecer dia, ya. Bukannya dia itu senang sama kita, enggak. Ya. Jadi udahlah, balas aja dengan senyuman, ya. Sambil banyak-banyak kita berdoa. Makanya ada doa yang pernah ya saya ajarkan, atau doa dalam Al-Surat itu ada. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhal wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Ya, terutama yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal itu tadi yang terakhir ya. Wa qahri rijal. Ya. Lindungi aku dari orang-orang yang pengen berbuat keburukan. Nah, gitu. Yang nggak suka. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka, ya, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Nggak sama. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Tolak. Walaupun memang mudah bagi kita untuk membalas ke dia, kita ngejelekin kita kok ngebalas dengan kebaikan. Memang. Tapi Allah katakan nggak sama kok keburukan sama kejahatan itu. Kebaikan sama kejahatan itu nggak sama. Nah, makanya kita ini harus jadi orang yang unik, spesial, yaitu apa? Kita harus bisa memaksakan diri untuk menjadi yang baik dan menjadi lebih baik. Ya. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita, yang dengki sama kita, ya, yang ngomongin kita, ya, dan tetaplah jadi orang-orang yang sabar untuk bisa melakukannya, ya. Untuk sanggup Bu? Nggih, Pak Ustadz, insya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz.
Kunci jawabannya ada di dalam surat Fussilat. Berapa? Surat ke-41. Ayatnya berapa, Bu? 34. 34. Kalau yang tadi ayat yang wala tatamannau itu ayat berapa? Lupa Ustaz. An-Nisa 32. 32. G. Mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Itu. Nah, ada lanjutannya ayatnya, ya. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang yang sabar, dan juga tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Ya. Illa dzu hazzin azim. Ya. Itu berarti keberuntungan, kesuksesan yang besar itu adalah kita justru berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu baru sukses itu. Ya, paham ya? Bisa dilihat surat Fussilat ayat 34, lanjutannya 35. Alhamdulillah, pertanyaan bagus sekali. Oke, silakan yang lain. Ya. Monggo yang lain yang mau bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai, saya Alfia Jahra dari Banten. Sekarang di Kaohsiung, Taiwan. Iwamit, jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Bapak Yai, tapi izinnya di luar tema, nggih. Iya, boleh, Bu. Iya. Kalau misalnya, boleh enggak kalau misalnya kita mempersiapkan baju terakhir seperti itu Bapak Yai, karena kan terkadang ya kita juga diwajibkan untuk mengingat kematian gitu Bapak Yai. Itu seperti itu. Terima kasih. Barakallah. Ya, alhamdulillah, barakallah. Menyiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri. Ya kan, Bu ya, kayak gitu. Jawabannya Baju boleh. terakhir nggih. Baju terakhir kan baju kafan. Ya. Nggak ada baju yang kita pakai selain baju kafan. Ya. Mempersiapkan kafan yang akan kita pakai nanti ya. Ini salah satu daripada pakaian kita nanti ya. Tuh. Mempersiapkan kafan sebelum kita meninggal dunia. Ya. Itu bagaimana menyiapkan kafan seperti itu ya. Kalau kita lihat banyak dalil sebetulnya itu menunjukkan bahwa kita itu disuruh banyak untuk mengingat kematian ya. Iya betul. Banyak mengingat kematian ya, makanya ada hadis dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, ya, Imam Tirmizi itu Rasulullah Muhammad SAW aksaru zakirah hadzal maut ya, yakni al-maut ya, perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan itu ya, hadzal yaum maut, itulah kematian ya, kematian. Jadi kita itu mempersiapkan kematian itu dengan caranya bagaimana? Memperbanyak amal soleh, lomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Lomba-lomba dalam kebaikan. Mempersiapkan kafan sebetulnya bukan sesuatu yang diharuskan, enggak. Dianjurkan pun tidak. Tidak diharuskan, tidak pula dianjurkan. Artinya memang Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan arahan. Harus kalian siapkan kafan itu, enggak. Tapi hal itu hal yang diperbolehkan.
Artinya kalau kita mau mempersiapkan kain kafan boleh-boleh saja. Karena memang ada riwayat beberapa sahabat radhiyallahu anhum itu melakukan itu. Ya, melakukan itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Kayak kita mengikuti contoh ya. Diperintahkan tidak, dilarang pun tidak. Artinya dibolehkan. Diperbolehkan mempersiapkan sesuatu yang sebelum ada keperluannya. Ya. Allah alam bisawab. Ya, sama-sama. Barakallah. Tapi boleh nggak? Ya boleh Bu. Iya. Silakan. Satu lagi, misalnya apakah itu juga disebut iri nggih? Maksudnya gini, ketika ada seseorang yang berhutang sama kita, nah di sisi lain terkadang beliau yang punya hutang itu malah mempercantik dirinya, sedangkan tidak apa ya, maksudnya mengutamakan hutang dulu seperti itu. Terkadang ada hati kita kan kadang gini, kok dia bisa ya, misalkan bonding bisa, apa bisa, kenapa maksudnya nggak bayar hutang seperti itu. Apakah itu juga sifat iri atau gimana nggih Bapak ya? Barakallah, terima kasih. Ya, ini ya termasuk sifat manusia ini ya. Sifat manusia lupa sama hutang ya. Atau melupakan gitu. Jadi untuk yang seperti ini kita ngelihat orang lain itu dia punya utang sama kita, tapi kok dia menor kok keluar. Kita tetap lihatin orang tersebut, tapi kadang yang punya utang lebih sewot sama kita. Mungkin makanya nggak berani Bapak ya, suka diam aja. Dan yang penting udah disampaikan saja. Yang penting udah disampaikan. Kalau perkara dia nggak terima, itu perkara dia. Ya. Allah alam shawab. Terima kasih Ibu, bagus pertanyaannya. Adakah yang lain yang bertanya jemaah? Ini matur sembahun juga. Yang sama.